Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang terjadi penyakit yang ketakutan, cemas berlebihan, berdebar-debar, nafas enggak plong gitu ya. Kemudian terasa sesek di ulu hati sampai ke dada, bahkan suka sakit di dada kiri dan sampai tembus ke belikat. Ada yang merasakan? Ada yang merasakan? Ada yang merasakan? Nah, ini banyak banget soalnya ya saya sampaikan di sini karena memang semakin hari semakin banyak yang konsultasi ke saya, yang hadir ataupun yang melalui chat WA. Nah, kemudian suka cepat keringetan, kemudian suka cepat pegel, sakit, kesemutan, dan mata buram. Seringkali juga keliengan. Nah, jadi kalau dibawa jalan itu cepat sekali keliengannya. Nah, ternyata itu apa kira-kira sakitnya? Ya, betul, psikosomatis. Tapi kalau misalkan datang ke rumah sakit, datang ke ini, datang ke itu, pasti dikatakan cuma 3. GERD atau enggak asam lambung atau enggak cuma stres. Padahal itu psikosomatis. Ya, jadi psikosomatis itu penyebabnya simpel banget. Penyebabnya sangat mudah dipahami. Dengerin baik-baik, ulang-ulang video ini supaya Anda paham. Jadi psikosomatis itu penyakit medis, penyakit ilmiah, bukan pencela gaib. Penyakit medis, penyakit ilmiah yang penyebabnya karena pernah kejadian yang menakutkan di sebelum kejadian, misalnya di setahun yang lalu, di 2 tahun yang lalu. Ya, tiba-tiba sesek, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba berdebar-debar, tiba-tibanya sakit dadanya, tiba-tiba keringat dingin, mau jatuh, tiba-tiba langsung ke UGD. Nah, itu kejadian tersebut adalah sebuah sejarah yang tersimpan di memori dan akan menjadi sebuah trauma psikis. Nah, itulah penyebab satu-satunya psikosomatis diawali dari itu. Sesudah itu baru ditambah lagi dengan mencari tahu tentang apa penyakit ini. Maka cari-cari ke rumah sakit, klinik alternatif, baca di Google, kemudian lihat-lihat di YouTube, mencari tahu penyakit apa ini. Dan biasanya nggak pernah mendapatkan jawaban. Akhirnya ke alternatif. Nah, alternatif biasanya malah hal yang menakutkan, semakin merajalela, semakin nggak bisa tidur. Nah, karena wah ini bukan medis, wah ini bukan penyakit biasa, makin takut lagi. Jadi kepanikan meningkat 10 kali lipat, ditingkatkan 10 kali lipat, ditingkatkan 100 kali lipat, ditingkatkan 1000 kali lipat. Jadi apapun yang dirasa di tubuh, langsung imajinasinya tersambung kepada memori yang sudah ada. Nah, jadi harus bagaimana? Harus diberesin masalah-masalah yang sudah terjadi, ya, trauma yang waktu itu, kemudian dengan edukasi yang salah dari pernah konsultasi, pernah diponis A, B, C, D, terus yang tersimpan di sini diprogram ulang, kemudian diedukasi ulang, sehingga paham, oh ternyata secara medisnya karena dulu terjadi kayak gitu, kenapa tuh? Oh, gula sedang rendah, oh kurang kecapean, oh karena kelelahan, oh karena kurang tidur, kurang istirahat, kurang makan, sehingga terjadi seperti itu. Nah, sekarang kenapa secara yang terasa lemas, keringat dingin, gemetar, sehingga otak kita otomatis mengingatkan masa lalunya, sehingga takut mati luar biasa. Nah, oleh sebab itu yang harus diperbaiki adalah secara medisnya, gula darah, air cairan, gula darah cairan tubuh, kemudian gerak, kemudian psikologisnya apa? Ya, memahami tentang ilmu psikologis, ilmu hipnoterapi, dan diperbaiki secara mindsetnya, sehingga ridho dengan yang lalu, hari ini menikmati hidup, dan hari besok serahin. Nah, karena kita kebanyakan orang psikosomatis itu takutnya menderitanya bukan kejadian hari ini, tapi yang belum terjadi udah dipikirin, betul nggak? Dan itu susah menghilangkannya. Nah, dengan hipnoterapi Islam ini sangat manjur sekali, alhamdulillah banyak yang terbantu, ribuan orang. Nah, yang ketiga secara tauhidnya. Nah, kesambungan ke tauhid, kepada gimana kita dengan Allah, spiritualnya itu diperbaiki juga.
Sehingga 3 trilogi kaloga medis, psikologis, tauhid ini akan menghantarkan kita pasien-pasien yang datang ke klinik ini cepat sekali sembuhnya dalam waktu 1 jam, 2 jam, 1 kali kedatangan, 2 kali, bahkan paling lambat paling 3 kali. Yang penting mengikuti dengan benar proses hipnoterapinya, arahannya, anjurannya, pantangannya, makanan yang harus dipantang apa, ikutin yang saya sampaikan. Karena saya selain tenaga kesehatan dan hipnoterapis, juga saya mengalaminya di tahun 2009. Maka 2009, 2010, 2011, 2012. Nah, itu saya mengalaminya. Maka apa yang Anda rasakan, saya udah duluan merasakannya yang sangat dahsyat, memang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, andai kata gimana Kang Asep mau datang ke klinik ini, boleh, silakan, boleh, tapi perjanjian dulu atau daftarnya 3 hari sebelum kedatangan. 3 hari sebelum kedatangan ke WA ini. RPB Klinik Hipnoterapi Islami yang ada di Bekasi. Hanya satu, hanya di Bekasi, nggak ada dibuka di cabang lain. Dan silakan datang bagi yang sudah membooking waktu. Membooking waktu, silakan untuk datang. Yang belum janjian jangan datang, karena saya sering keluar kota, keluar Jawa ya. Dan bahkan belum lama ini ke Singapura, ke luar negeri. Maka dari itu nomor ini tolong dicatat, kemudian sampaikan kepada orang yang membutuhkannya. Sebelum datang ke tempat saya, ke klinik kami ini, maka istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ditunjukkan. Ya, karena yang menyembuhkan Allah, dan Allah menghantarkan siapapun yang jauh pun akan Allah datangkan ke tempat ini kalau Allah menghendaki. Nah, tetapi kalau Allah yang gak menghendaki, maka yang dekat pun tidak akan berjumpa dengan saya. Saya tidak akan dijumpakan dengan Anda. Nah, itulah. Jadi kita minta ke Allah Subhanahu wa taala. Saya juga minta ke Allah supaya siapapun yang dihadirkan ke sini betul-betul orang yang mau Allah sembuhkan melalui wasilah terapi kami, herbal kami, audio terapi kami, insyaallah barokallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.